Aku tak pernah menyangka pernikahan yang kujalani dengan penuh kesabaran, doa, dan pengorbanan akan berubah menjadi ruang pengkhianatan yang begitu kejam. Hari itu, aku duduk di ruang tamu rumah kami, dengan tangan gemetar dan perut yang mulai membesar. Aku sedang mengandung anak pertama kami. Namun, bukan perhatian yang kuterima, melainkan keputusan yang menghancurkan hidupku. Dengan wajah dingin, mertua yang selama ini kupanggil ibu berkata bahwa aku harus ikhlas di madu. Bukan karena cinta, bukan karena iman, melainkan karena uang seorang janda kaya. Dan yang paling menyakitkan, suamiku hanya diam, tak membelaku, tak menatap mataku. Seolah aku hanyalah barang yang bisa digeser, ditukar, dan dikorbankan demi harta. Air mataku jatuh, harga diriku diinjak, dan hatiku hancur berkeping-keping. Namun mereka lupa satu hal. Perempuan yang terlalu lama bersabar akan berubah menjadi perempuan yang tak lagi takut kehilangan siapapun. Hari itu, bukan aku yang pergi. Hari itu, aku mengusir mertua dari rumahku sendiri. Dan sejak saat itulah, hidupku tak pernah sama lagi. Halo sahabat semuanya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kembali ke channel ini. Sebuah channel yang berusaha jujur menghadirkan kisah kehidupan nyata tentang cinta yang dikhianati, keluarga yang melukai, dan perjuangan seseorang untuk tetap bertahan ketika dunia terasa tidak adil. Cerita yang akan kalian dengarkan hari ini bukan sekedar hiburan. Ini adalah potret kenyataan yang mungkin sedang atau pernah dialami oleh banyak orang di luar sana. Namun, tak semua berani menceritakannya. Kisah tentang seorang perempuan yang terlalu lama memilih diam, sampai akhirnya dipaksa bangkit oleh keadaan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Sekarang, tarik nafas sejenak dan mari kita mulai kisah yang akan mengubah hidup ini. Aku menikah dengan Arman bukan karena janji kemewahan, bukan pula karena bujuk rayu harta. Aku menikah dengannya karena keyakinan. Keyakinan polos seorang perempuan yang percaya bahwa cinta, kesetiaan, dan kerja keras bisa mengalahkan apapun. Saat itu, aku yakin, selama kami saling menggenggam, hidup tak akan terasa terlalu berat. Arman bukan pria kaya. Ia datang dengan pakaian sederhana, senyum malu-ngalu, dan tutur kata yang terdengar jujur. Ia sering berkata, "Aku mungkin belum bisa membahagiakanmu sekarang, tapi aku janji akan berusaha." Kalimat itu entah mengapa terdengar lebih meyakinkan daripada janji rumah mewah atau mobil mahal. Aku percaya padanya. Aku memilihnya. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tak ada pesta besar, tak ada gedung megah. Hanya doa, air mata haru, dan harapan-harapan kecil yang kami simpan diam-diam. Aku ingat jelas hari itu. Aku menggenggam tangannya, merasa aman, merasa akhirnya pulang. Aku benar-benar yakin, aku memilih orang yang tepat. Awal pernikahan kami diisi dengan kehidupan yang sangat biasa. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan ayah Arman, berdinding tembok kusam dan atap yang kadang bocor saat hujan deras. Namun bagiku, rumah itu terasa hangat. Setiap sudutnya menyimpan tawa kecil kami, mimpi-mimpi yang kami bisikkan sebelum tidur, dan rencana masa depan yang terasa begitu mungkin. Aku bekerja sebagai karyawan administrasi, sementara Arman mencoba berbagai usaha kecil, dari berdagang online, membantu temannya, hingga proyek yang datang dan pergi. Aku tak pernah mengeluh. Bagiku proses adalah bagian dari perjuangan.
Aku bangga menjadi istri yang berdiri di samping suaminya, bukan di belakang, apalagi di atasnya. Namun sejak awal, ada satu hal yang selalu membuat dadaku terasa sedikit sesak. Kehadiran mertuaku. Ibunya Arman adalah perempuan yang keras, tegas, dan terbiasa mengatur segalanya. Ia tinggal tak jauh dari rumah kami, dan hampir setiap hari datang tanpa pemberitahuan. Awalnya aku menganggap itu sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anaknya. Aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku menyambutnya dengan senyum, menyajikan minuman, menanyakan kabarnya. Aku memasak sesuai seleranya, meski seringkali masakanku tetap dikomentari. Kurang asin, katanya. Atau, Arman itu suka masakan yang lebih berbumbu. Aku mengangguk, belajar, memperbaiki diri. Aku pikir itu bagian dari penyesuaian. Namun perlahan, aku mulai sadar, ini bukan sekedar perhatian. Ini adalah penguasaan. Mertuaku sering mengatur hal-hal kecil yang seharusnya menjadi urusan rumah tanggaku dan Arman. Dari cara aku menyimpan uang, cara aku mencuci pakaian, hingga jam tidur kami. Ia sering berkata, dulu Arman begini, atau seharusnya istri itu begitu. Setiap kalimatnya seperti pengingat bahwa aku selalu berada di bawah standar yang ia tetapkan. Arman selalu memilih diam. Ia bukan pria yang kasar. Ia tidak memukul, tidak berteriak. Tapi diamnya seringkali lebih menyakitkan daripada kemarahan. Setiap kali ibunya mengkritikku, ia hanya tersenyum kecil atau mengalihkan pembicaraan. Dan setiap kali aku menatapnya, berharap ia membelaku, ia justru berkata pelan, "Sabar ya, namanya juga orang tua." Aku mencoba memahami. Aku menekan perasaanku sendiri. Aku meyakinkan diriku bahwa semua akan membaik seiring waktu. Aku yakin, ketika Arman sudah mapan, ketika kami punya anak, semuanya akan berubah. Keyakinan itu yang membuatku bertahan. Waktu berjalan. Tahun pertama pernikahan kami berlalu dengan naik turun yang biasa. Tahun kedua, usaha Arman mulai menunjukkan hasil, meski belum besar. Aku ikut membantu mengatur keuangan, mencatat pemasukan, menabung sedikit demi sedikit. Aku merasa kami adalah tim. Namun bersamaan dengan itu, sikap mertuaku semakin terasa tajam. Ia mulai sering membandingkanku dengan perempuan lain, tetangga yang punya usaha, ponakan yang menikah dengan pria kaya. Bahkan sesekali, ia menyebut nama perempuan lain sambil tertawa kecil, seolah hanya bercanda. Perempuan itu enak, suaminya mapan, hidupnya terjamin, katanya suatu kali, sambil melirik ke arahku. Aku tersenyum kaku. Aku pura-pura tidak mengerti. Padahal hatiku mulai bertanya-tanya, mengapa pembicaraan seperti itu terus diulang? Aku masih belum tahu bahwa semua itu bukan sekedar omongan, melainkan awal dari rencana yang perlahan disusun tanpa sepengetahuanku. Pada titik itu, aku masih seorang istri yang percaya pada suami, percaya pada keluarga, percaya bahwa kesabaran akan selalu berbuah manis. Aku belum tahu bahwa kepercayaanku akan menjadi celah terbesar yang mereka manfaatkan. Dan aku sama sekali belum siap menghadapi kenyataan bahwa dalam rumah tanggaku sendiri, aku kelak akan dianggap bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai penghalang. Bab ini adalah tentang harapan, tentang keyakinan, tentang seorang perempuan yang masih percaya bahwa cinta cukup untuk melindunginya. Padahal, tanpa ia sadari, badai sudah mulai berkumpul di atas kepalanya. Awalnya, aku mengira semua rasa tidak nyaman itu hanya ada di kepalaku. Aku pikir aku terlalu sensitif, terlalu baper, terlalu ingin dipuji. Karena itu, setiap kali ucapan mertuaku terasa menusuk, aku selalu mencari alasan untuk membelanya. Mungkin beliau capek, mungkin niatnya baik, cuma caranya salah. Atau mungkin aku memang belum cukup baik sebagai menantu. Kalimat-kalimat itu terus kuucapkan pada diriku sendiri, seperti mantra agar aku tetap bertahan. Namun, seiring waktu, aku mulai sadar, rasa sakit yang berulang bukanlah kebetulan. Mertuaku semakin sering datang ke rumah kami. Bukan sekedar berkunjung, tapi seperti mengawasi. Ia membuka lemari dapur, mengecek isi kulkas, memperhatikan setiap gerakanku.
Jika ada yang tidak sesuai dengan caranya, ia tak segan mengomentari, bahkan di depan Arman. Ini lauknya cuma begini, atau memang kamu nggak bisa masak yang benar? Kalimatnya terdengar ringan, tapi nadanya tajam. Dan setiap kali itu terjadi, aku menunggu satu aja saja, pembelaan dari suamiku. Namun, Arman hanya tersenyum kecil, kadang tertawa hambar, lalu berkata, "Ibu cuma bercanda." Canda yang membuat dadaku sesak. Canda yang membuatku merasa semakin kecil di rumah sendiri. Aku mulai merasa seperti tamu yang tak pernah benar. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, perlahan berubah menjadi ruang ujian tanpa akhir. Apapun yang kulakukan, selalu ada yang kurang di mata mertuaku. Jika aku bangun pagi dan membersihkan rumah, ia berkata aku terlalu sibuk urusan sepele. Jika aku duduk sebentar karena lelah sepulang kerja, ia berkata aku pemalas. Jika aku hemat mengatur uang, ia bilang aku terlalu perhitungan. Jika aku membeli sesuatu untuk diriku sendiri, ia menyindirku boros. Tak pernah ada titik di mana aku dianggap cukup. Yang paling menyakitkan adalah caranya memperlakukanku di depan orang lain. Di depan tetangga atau keluarga besar, ia sering berkata seolah bercanda. Anaknya Arman ini memang belum rezeki, istrinya juga biasa saja. Lalu ia tertawa, dan orang-orang ikut tertawa, sementara aku hanya bisa tersenyum kaku. Aku pulang ke kamar, menatap cermin dan bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar sebegitu tidak berharganya? Aku mencoba berbicara pada Arman, dengan suara pelan, hati-hati agar tak terdengar menuduh. Aku katakan aku lelah, aku bilang aku ingin dihargai. Aku ingin ia berdiri di sisiku, setidaknya sekali saja. Namun, Arman justru terlihat tak nyaman. Jangan diperbesar, katanya. Ibu memang begitu dari dulu. Kamu harus lebih sabar, jangan sensitif. Kata sabar mulai terasa seperti hukuman. Seolah setiap luka adalah kesalahanku karena tidak cukup kuat menahannya. Hari demi hari berlalu. Aku tetap berusaha menjadi istri terbaik. Aku tetap menghormati mertua. Aku tetap menahan perasaan. Namun, entah sejak kapan, aku mulai merasa seperti diuji untuk sesuatu yang lebih besar. Ada firasat aneh yang tak bisa aku jelaskan. Dan firasat itu mulai menemukan bentuknya ketika mertuaku mulai membandingkanku secara terang-terangan. Ia mulai menyebut nama-nama perempuan lain, tetangga yang suaminya kaya, kerabat jauh yang hidupnya mapan. Bahkan sesekali ia menyebut seorang janda di kota sebelah, dengan nada kagum. Perempuan itu mandiri, punya aset, gak nyusahin suami, katanya suatu sore sambil menyeruput teh. Aku terdiam. Ada jeda aneh di udara. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Arman ikut tersenyum. Senyum kecil, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar tak enak. Sejak saat itu, sikap Arman juga mulai berubah. Ia sering pulang lebih malam, lebih banyak memegang ponsel. Jika aku tanya, jawabannya singkat. Jika aku ajak bicara, ia terlihat berburu-buru. Aku mencoba tidak berpikir macam-macam. Aku masih ingin percaya. Namun, mertuaku semakin berani. Ia mulai mengomentari keturunanku, sesuatu yang bahkan belum terjadi. Perempuan itu subur, anaknya banyak, keturunan kuat. Aku menunduk. Tanganku menggenggam di bawah meja. Hatiku terasa diremas perlahan. Saat itulah aku sadar, aku bukan hanya dianggap kurang, aku mulai dianggap tidak dibutuhkan. Aku hanyalah istri yang ada karena keadaan, bukan pilihan, bukan kebanggaan. Dan pikiran itu menghantuiku setiap malam. Aku menangis diam-diam agar Arman tak dengar. Aku takut jika aku bicara lagi, aku hanya akan dianggap istri yang tak tahu diri. Namun, satu hal yang paling menyakitkan bukanlah ucapan mertuaku, melainkan ketiadaan sikap dari suamiku. Ia melihat segalanya, ia mendengar semuanya, namun ia memilih diam. Dan dalam diam itu, aku mulai kehilangan rasa aman. Bab ini bukan tentang teriakan, bukan tentang tamparan, melainkan tentang luka-luka kecil yang terus dikumpulkan, sampai akhirnya membentuk satu kesimpulan pahit. Di rumah tanggaku sendiri, aku tidak pernah benar-benar diterima. Dan tanpa kusadari, aku sedang disiapkan untuk digeser dari tempatku. Aku tidak pernah membayangkan kata poligami akan masuk ke dalam rumah tanggaku.
Kata itu terasa jauh, asing, dan tidak ada dalam kamus hidupku. Sejak awal menikah, Arman tak pernah sekalipun membicarakan hal itu. Ia selalu terlihat seperti pria biasa, dengan mimpi sederhana, hidup sederhana, dan harapan sederhana. Namun sejak nama perempuan itu mulai sering disebut, segalanya berubah perlahan. Nyaris tak terasa, tapi menggerogoti. Namanya Ratna, seorang janda kaya dari kota sebelah. Pertama kali aku mendengar namanya, mertuaku menyebutnya sambil tersenyum kagum. Dia itu perempuan tangguh, suaminya meninggal, tapi hartanya malah makin banyak. Saat itu aku hanya mengangguk, tak memberi reaksi apapun. Aku tak tahu, kalimat itu adalah pintu pertama menuju mimpi burukku. Hari-hari berikutnya nama Ratna muncul lagi, dan lagi. Seolah sengaja diulang agar tertanam di kepalaku. Setiap kali disebut, selalu disertai pujian. Mandiri, kaya, punya aset, punya pengaruh, punya masa depan. Dan aku tak pernah disebut. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil pada Arman. Ia menjadi lebih sering keluar rumah dengan alasan bertemu relasi. Ia mulai lebih rapi dari biasanya. Parfum yang jarang ia pakai kini selalu melekat di bajunya. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Urusan kerja." Aku ingin percaya. Aku harus percaya. Karena jika tidak, aku takut pikiranku sendiri akan menghancurkanku lebih dulu. Namun naluri seorang perempuan jarang salah. Suatu sore, aku mendengar mertuaku berbicara di telepon. Suaranya sengaja dikecilkan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Ia menyebut nama Arman, lalu tertawa kecil. Iya, nanti kita atur. Yang penting anak saya setuju." Jantungku tak berdetak beraturan. Mengatur apa? Setuju tentang apa? Malam itu aku bertanya pada Arman. Pelan, hati-hati, dengan senyum yang kupaksakan. Aku tak ingin terlihat menuduh. "Kamu kenal Ratna?" Arman terdiam sesaat. Sangat singkat, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. "Kenal," jawabnya akhirnya. "Temennya ibu." Jawaban itu terasa tidak utuh. Seperti potongan kalimat yang sengaja disembunyikan ujungnya. Sejak hari itu aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Ada pembicaraan yang berhenti ketika aku datang. Ada tatapan yang saling bertukar antara Arman dan mertuaku. Ada senyum yang terasa dibuat-buat. Dan puncaknya terjadi pada malam yang tak akan pernah kulupakan. Kami duduk di ruang tamu. Aku, Arman, dan mertuaku. Suasana terasa berat, seolah udara sengaja ditekan agar sulit bernafas. Mertuaku membuka pembicaraan dengan nada yang terlalu tenang. "Kamu kan istri yang baik. Harusnya kamu mengerti kondisi suamimu." Aku mengangguk pelan, meski hatiku mulai berdebar. Arman itu anak laki-laki satu-satunya. Tanggung jawabnya besar. Dia butuh dukungan, bukan beban. Kata beban itu menghantamku tanpa suara. Aku menatap Arman, berharap ia memotong pembicaraan itu. Tapi ia hanya menunduk. Lalu kalimat itu keluar. Pelan, dingin, tanpa empati. "Kamu harus ikhlas kalau Arman menikah lagi." Aku membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Aku yakin aku salah dengar. Aku menunggu tawa, menunggu kalimat lanjutan yang mengatakan ini hanya bercanda. Tapi tidak. "Ini bukan soal cinta," kata mertuaku seolah menjelaskan hal yang paling wajar di dunia. "Ini soal masa depan. Keluarga." Aku menoleh ke Arman. Mataku mulai panas. "Ini maksudnya apa?" Suaraku gemetar. Arman menarik nafas panjang. "Aku belum siap jelasin sekarang. Tapi ibu benar. Ini peluang." Peluang. Aku ingin tertawa, atau berteriak, atau menangis sejadi-jadinya. Jadi aku ini apa? Penghalang? Batu sandungan? Atau hanya istri sementara sampai datang yang lebih menguntungkan? Aku merasa tubuhku dingin.
Tangan dan kakiku jembar. Aku mencoba berdiri, tapi lututku lemas. Dalam hatiku, ada sesuatu yang pecah. Bukan dengan suara keras, tapi dengan luka yang dalam. Mertuaku terus berbicara tentang bagaimana Ratna bisa membantu usaha Arman, tentang bagaimana hidup kami akan lebih terjamin, tentang bagaimana aku tetap akan dihormati sebagai istri pertama selama aku tahu diri. Tak satu pun dari mereka bertanya bagaimana perasaanku. Malam itu aku masuk ke kamar sendirian. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk bantal dan menangis tanpa suara. Aku baru sadar, semua hinaan, semua perbandingan, semua tekanan selama ini punya satu tujuan. Aku sedang dipersiapkan untuk disingkirkan dengan cara yang terlihat sah. Dan yang paling menyakitkan, bukanlah rencana poligami itu sendiri, tapi fakta bahwa suamiku ikut menyusunnya. Bab ini adalah titik di mana harapanku mulai runtuh. Di mana aku sadar, cinta tidak selalu cukup. Dan di mana aku bertanya pada diriku sendiri, jika aku tidak membela diriku sekarang, siapa lagi yang akan melakukannya? Aku mengetahui kehamilanku di saat yang paling tidak tepat. Bukan karena aku tidak menginginkan anak ini, justru sebaliknya. Anak ini adalah doa yang selama ini kupanjatkan diam-diam. Namun, ketika 2 garis merah itu muncul di alat tes, hatiku tidak langsung dipenuhi bahagia. Ada rasa takut yang menyelinap, seperti firasat buruk yang tak bisa kujelaskan. Aku duduk lama di kamar mandi, memandangi cermin dengan tangan gemetar. Aku mengelus perutku pelan, nyaris tak berani bernapas. Di dalam tubuhku ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh. Kehidupan yang seharusnya dilindungi, disambut, dan dirayakan. Namun yang menyambutku justru rencana untuk menyingkirkanku. Saat aku memberitahu Arman tentang kehamilan itu, reaksinya tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada mata berbinar. Ia hanya terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kita bicarakan nanti." Kata nanti itu menggantung. Dan sejak saat itu, aku tahu anak ini bukan kabar baik bagi mereka. Tubuhku mulai lemah. Aku sering mual, pusing, dan kelelahan. Tapi aku tetap memaksakan diri melakukan semua pekerjaan rumah. Aku takut disebut manja. Aku takut dianggap mencari perhatian. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih layak menjadi istri. Namun, justru di masa itulah tekanan semakin menjadi-jadi. Mertuaku datang hampir setiap hari. Jika aku terlihat pucat, ia berkata, "Hamil itu biasa, jangan lebay." Jika aku muntah, ia mengeluh karena rumah jadi kotor. Tak sekalipun ia bertanya apakah aku baik-baik saja. Suatu pagi, ketika aku sedang berusaha menelan nasi meski mual, mertuaku duduk di depanku dengan wajah serius. Arman ada di sampingnya. Aku bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Kami sudah memikirkan semuanya matang-matang. Kamu sekarang hamil, emosional, gak bisa maksimal mengurus suami. Arman butuh istri yang siap. Kata-kata itu menghantam aku bertubi-tubi. Aku hamil, dan itu dijadikan alasan untuk menggantikanku. Aku menoleh ke Arman, mataku memohon. "Kamu juga berpikir begitu?" Ia menghela napas. "Aku nggak bermaksud nyakitin kamu, tapi ini solusi terbaik. Kamu tetap istriku, anakmu tetap anakku." Anakku. Ia menyebut anak ini seperti benda tambahan dalam perhitungan hidupnya. Air mataku jatuh. Aku tak bisa menahannya lagi. Aku merasa tubuhku gemetar, perutku kram, dan dadaku sesak. Aku memeluk perutku takut sesuatu terjadi pada bayi ini karena tekanan batin yang tak tertahankan. Namun mereka terus berbicara tentang keuntungan, tentang masa depan, tentang bagaimana aku seharusnya bersyukur karena masih dipertahankan. "Banyak perempuan di luar sana rela dimadu," kata mertuaku dingin. "Kamu jangan egois." Egois. Aku yang hamil. Aku yang disakiti.
Aku yang diminta mengalah. Hari-hari berikutnya menjadi neraka sunyi. Aku hidup dalam rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi merasa sendirian. Arman mulai jarang pulang. Jika pulang, ia sibuk dengan ponselnya. Aku tahu, tanpa perlu bukti, bahwa ia sedang menjalin kedekatan dengan Ratna. Aku merasa seperti bayangan. Ada, tapi tidak dianggap. Aku mulai sering menangis di malam hari. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena rasa takut. Takut kehilangan suami, takut anakku lahir tanpa keluarga yang utuh, takut jika aku menolak, aku akan dibuang. Dan ketakutan itu dimanfaatkan. Suatu sore, mertuaku datang membawa beberapa lembar kertas. Ia meletakkannya di meja, tepat di depanku. Ini cuma formalitas, persetujuan istri pertama. Tanganku gemetar saat melihat judulnya. Surat Persetujuan Poligami. Aku merasa pandanganku mengabur, dunia seperti berputar. Aku belum siap, kataku bertabah. Kamu harus siap, demi kebaikan semua. Aku menolak menandatangani. Pertama kalinya aku benar-benar berkata tidak. Dan sejak hari itu, sikap mereka berubah total. Aku diabaikan, didinginkan, dibuat merasa bersalah. Arman menjadi kasar dalam kata-kata. Kamu bikin semuanya ribet. Mertuaku menyindir di setiap kesempatan. Perempuan hamil itu memang sensitif, gak bisa mikir jernih. Aku merasa terpojok. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku. Bukan bayi, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa jika aku terus diam, aku akan hancur. Dan anakku akan lahir dari ibu yang patah. Suatu malam, saat aku duduk sendirian mengelus perutku yang semakin membesar, aku berbisik pelan. Maafkan ibu, ibu berjanji akan melindungimu. Air mataku jatuh di perutku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis karena takut kehilangan mereka. Aku menangis karena takut kehilangan diriku sendiri. Bab ini adalah titik terendahku, saat aku dijadikan korban di saat paling rapuh. Saat kehamilanku tidak dianggap sebagai berkah, melainkan hambatan yang harus disingkirkan. Namun dari titik terendah itulah, aku mulai mengumpulkan keberanian. Karena seorang ibu yang terluka bisa saja diam. Tapi seorang ibu yang ingin melindungi anaknya akan berubah menjadi perempuan yang tak lagi bisa diinjak. Ada titik dalam hidup seseorang ketika air mata tak lagi cukup. Ketika rasa sakit tak lagi bisa ditenangkan dengan diam. Dan ketika bertahan justru terasa lebih menyiksa daripada kehilangan. Aku sampai di titik itu tanpa aba-aba. Hari-hariku setelah menolak menandatangani surat persetujuan poligami terasa seperti hidup di dalam rumah yang sunyi, namun penuh teriakan tak terdengar. Tak ada lagi percakapan hangat. Tak ada lagi perhatian. Bahkan sekadar sapaan pagi pun jarang kudapatkan. Aku tetap menjalani rutinitas. Memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Namun semua itu terasa mekanis. Aku seperti tubuh tanpa jiwa. Yang bergerak hanya karena terbiasa, bukan karena ingin. Arman berubah. Bukan berubah menjadi pria lain, melainkan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia mulai sering memerintah dengan nada tinggi. Kenapa rumah berantakan? Kenapa kamu nggak siapin ini? Kenapa kamu selalu bikin suasana jadi berat? Aku ingin menjawab. Aku ingin berteriak bahwa aku hamil, bahwa tubuhku lelah, bahwa hatiku hancur. Namun setiap kali aku membuka mulut, kata-kata itu tertelan kembali. Aku takut jika aku bicara, aku akan semakin disalahkan. Aku takut kehilangan sisa tempatku sebagai istri. Tapi di saat yang sama, aku mulai merasa muak dengan ketakutan itu sendiri. Suatu pagi, aku bercermin lebih lama dari biasanya. Aku melihat wajahku yang pucat, mata sembab, dan tubuh yang semakin kurus. Aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Di mana perempuan yang dulu tersenyum penuh harapan?
Di mana perempuan yang percaya bahwa dirinya pantas dicintai? Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku ingin anakku lahir melihat ibunya seperti ini? Pertanyaan itu menghantamku keras. Sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam caraku memandang keadaan. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dulu kuabaikan. Cara Arman selalu menghindar saat aku membicarakan masa depan. Cara mertuaku berbicara seolah aku tak ada. Cara mereka berdua membuat keputusan tentang hidupku tanpa melibatkanku. Dan yang paling menyakitkan, cara mereka membuatku merasa bersalah atas penderitaanku sendiri. "Kamu terlalu drama," kata Arman suatu malam ketika aku menangis pelan. "Ini semua cuma di kepalamu." Kalimat itu seperti tamparan. Bukan karena kerasnya suara, melainkan karena maknanya. Jika rasa sakitku hanya dianggap drama, lalu apa yang tersisa dariku? Aku mulai membatasi air mata. Bukan karena tak sakit, tapi karena aku tak ingin lagi terlihat lemah di mata mereka. Aku mulai menyimpan perasaan, mengamati, dan berpikir. Untuk pertama kalinya, aku berhenti bertanya kenapa mereka melakukan ini padaku, dan mulai bertanya, apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan diriku. Aku mulai menata ulang keuanganku sendiri. Aku menyisihkan uang diam-diam. Aku menghubungi kembali sahabat lamaku yang sempat menjauh karena aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Aku mencari informasi. Aku belajar. Dan semakin aku belajar, semakin jelas satu hal. Aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Aku sedang disakiti. Suatu sore, mertuaku datang lagi dengan wajah penuh kemenangan. Ia duduk tanpa permisi, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu harus sadar posisi. Banyak perempuan di luar sana mau ada di tempatmu." Aku mengangguk pelan. Lalu untuk pertama kalinya, aku menjawab. "Kalau memang begitu," kataku tenang, "kenapa ibu repot-repot memaksaku bertahan?" Ia terdiam. Wajahnya berubah. Tak menyangka aku berani bicara. Arman yang mendengar percakapan itu langsung menegurku. "Kamu kurang ajar sama orang tua." Aku menatapnya. Tatapan yang berbeda dari biasanya. Bukan tatapan memohon, bukan tatapan takut, tapi tatapan lelah. Lelah karena terlalu lama mengalah. Aku jawab, "Aku cuma ingin dihargai, itu saja." Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman tidak membalas. Ia pergi meninggalkanku di ruang tamu. Namun, anehnya, aku tidak menangis. Dadaku memang sakit, tapi ada rasa ringan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku mulai menyadari, harga diriku bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Aku memang istri, aku memang menantu, aku juga sedang hamil. Tapi aku juga manusia. Dan manusia tidak seharusnya diperlakukan seperti alat tukar. Hari demi hari keberanianku tumbuh. Aku mulai berkata tidak pada hal-hal kecil. Tidak membiarkan diriku direndahkan dengan dalih sabar. Tidak lagi memaklumi ucapan yang jelas-jelas menyakitkan. Setiap penolakan kecil itu membuat mereka kesal. Setiap batas yang kupasang membuat mereka terancam. Dan aku tahu, aku sedang menuju badai yang lebih besar. Namun kali ini, aku tidak lagi berdiri sebagai perempuan yang takut kehilangan segalanya. Aku berdiri sebagai ibu yang ingin melindungi anaknya, dan sebagai perempuan yang akhirnya mengerti nilai dirinya sendiri. Bab ini bukan tentang teriakan atau pengusiran. Belum. Bab ini adalah tentang sesuatu yang lebih penting. Kesadaran. Kesadaran bahwa aku layak dihormati. Kesadaran bahwa aku berhak menentukan hidupku sendiri. Kesadaran bahwa diam tidak selalu berarti kuat, dan bicara tidak selalu berarti durhaka.
Dan dari kesadaran itulah, aku tahu. Hari ketika aku benar-benar melawan, sudah semakin dekat. Hari itu sebenarnya tampak biasa. Langit tidak gelap, hujan tidak turun, tidak ada firasat aneh sejak pagi. Namun justru di hari yang terlihat biasa itulah, hidupku berubah selamanya. Aku sedang duduk di ruang tamu, mengelus perutku yang kini semakin membesar. Kandunganku memasuki bulan kelima. Setiap gerakan kecil dari dalam perut terasa seperti pengingat bahwa aku tidak sendirian. Ada nyawa lain yang bergantung padaku. Dan untuk pertama kalinya, rasa itu memberiku keberanian. Pintu rumah terbuka tanpa ketukan. Mertuaku masuk dengan langkah mantap, diikuti Arman di belakangnya. Dari raut wajah mereka, aku tahu, hari ini bukan hari kunjungan biasa. Tanpa basa-basi, mertuaku meletakkan map coklat tebal di atas meja. Bunyi duk itu menggema di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sempit. "Kita selesaikan hari ini," katanya dingin. Aku menatap map itu. Tanganku gemetar, tapi aku tidak lagi menunduk. "Diselesaikan apa?" Ia duduk, menyilangkan tangan. "Kamu tanda tangan surat persetujuan. Arman akan menikah dengan Ratna bulan depan." Bulan depan. Bukan rencana. Bukan wacana. Keputusan. Dadaku sesak. Nafasku terasa pendek. Namun aku menahan diri. Aku menatap Arman. "Ini juga keputusanmu?" Arman terdiam lama. Lalu mengangguk pelan. Satu gerakan kecil yang menghancurkan sisa kepercayaanku. "Kenapa harus sekarang?" Suaraku bergetar. "Aku hamil. Aku butuh dukungan, bukan tekanan." Mertuaku tersenyum miring. "Justru karena kamu hamil, kamu emosional, nggak rasional. Kami nggak bisa menunggu." Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku berdiri perlahan. Punggungku tegang, kakiku gemetar, tapi kepalaku tegak. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berdiri bukan sebagai menantu yang takut, bukan sebagai istri yang memohon, melainkan sebagai perempuan yang sudah terlalu lama diinjak. "Aku tidak akan tanda tangan," kataku tegas. Ruangan itu sunyi. Mertuaku menatapku tajam. "Kamu jangan sok kuat. Kamu tahu posisi kamu." Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya aku mengerti. Iya, sekarang aku tahu posisi aku. Aku melangkah mendekati meja, menutup map itu, lalu mendorongnya kembali ke arah mertuaku. Keluar dari rumahku. Mertuaku terkejut. Arman refleks berdiri. "Kamu ngomong apa?" Aku bilang, "Keluar." Ulangku. Suaraku tidak tinggi, tapi jelas, tegas, tanpa ragu. "Kamu kurang ajar," bentak mertuaku. "Ini rumah anak saya." Aku menatapnya lurus. Ini rumah yang aku tinggali sebagai istri sah. Dan selama aku masih di sini, aku berhak atas rasa aman. Arman mendekat. Wajahnya merah. "Kamu keterlaluan. Itu ibu saya." Aku menatapnya. Pria yang dulu kujadikan sandaran hidup. "Dan aku istrimu. Aku ibu dari anakmu. Tapi kamu tidak pernah melindungiku." Tanganku gemetar hebat sekarang. Air mataku mengalir, tapi aku tidak lagi menutupinya. Kalian merencanakan hidupku tanpa bertanya.
Kalian menekanku saat aku hamil. Kalian membuatku merasa tidak berharga. Aku menarik nafas panjang. Cukup. Mertuaku berdiri, wajahnya penuh amarah. Kalau begitu kamu yang pergi. Aku menggeleng pelan. Tidak, aku tidak pergi. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu aku menunjuk pintu. Silakan keluar. Detik itu terasa seperti keabadian. Mertuaku menatap Arman, menunggu pembelaan, menunggu keputusan. Menunggu anaknya berdiri di pihaknya seperti biasa. Namun Arman diam. Dan dalam diam itulah aku menang. Mertuaku mendengus kesal. Ia mengambil tasnya dengan kasar. Perempuan seperti kamu gak akan pernah bahagia, katanya sebelum melangkah pergi. Aku menjawab pelan. Kebahagiaan tanpa harga diri, bukan kebahagiaan. Pintu tertutup keras. Aku berdiri di sana. Tubuhku gemetar hebat. Kaki-kakiku hampir tak sanggup menopang. Namun di balik rasa takut dan lelah itu, ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa bebas. Arman menatapku lama. Ada kemarahan, ada kebingungan, ada penyesalan yang terlambat. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Aku tersenyum tipis pahit. Tidak, aku hanya berhenti membiarkan diriku dihancurkan. Malam itu, aku mengemasi barang-barangku. Bukan karena aku diusir, tapi karena aku tahu, tinggal di rumah itu tak lagi sehat untuk aku dan anakku. Aku pergi bukan sebagai perempuan kalah, melainkan sebagai perempuan yang memilih hidup. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi. Aku harap suatu hari kamu mengerti bahwa cinta tanpa keberanian akan hanya melahirkan pengkhianatan. Aku menutup pintu dengan tenang. Di luar, udara terasa lebih ringan. Aku menangis, tapi tangis yang berbeda. Tangis yang membawa kelegaan. Tangis seorang perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Bab ini adalah puncak. Saat suara yang lama dibungkam akhirnya terdengar. Saat perempuan yang dianggap lemah menunjukkan batasnya. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang bisa mengusirku dari hidupku sendiri. Aku pergi malam itu tanpa menoleh lagi. Bukan karena tidak ada kenangan, justru karena terlalu banyak. Langkah kakiku terasa berat, namun dadaku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku membawa tas sederhana, beberapa pakaian, dokumen penting, dan harapan kecil yang sengaja aku simpan rapat-rapat di dalam hati. Aku menumpang di rumah sahabat lamaku, Rina, perempuan yang dulu pernah berkata, kalau suatu hari kamu capek pura-pura kuat, rumahku selalu terbuka. Malam itu aku tidur dengan air mata, tapi untuk pertama kalinya, tanpa rasa takut. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Aku hamil besar, emosi masih naik turun, dan hidupku berubah drastis dalam waktu singkat. Namun ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi harus membuktikan apapun pada siapapun. Aku hanya fokus pada satu hal, menjaga diriku dan anakku. Aku mulai memeriksakan kandungan secara rutin. Aku belajar kembali mendengarkan tubuhku. Jika lelah, aku istirahat. Jika sedih, aku menangis tanpa rasa bersalah. Tidak ada lagi suara yang menyuruhku sabar sambil melukai. Arman beberapa kali mencoba menghubungiku. Pesannya panjang-panjang, penuh alasan dan pembelaan diri.
Ia berkata semua ini terlalu cepat. Ia bilang aku terlalu emosional. Ia meminta aku pulang dan berpikir jernih. Aku membaca pesan-pesan itu tanpa membalas. Bukan karena aku membenci, melainkan karena aku akhirnya mengerti. Aku tidak perlu menjelaskan keputusanku pada orang yang tak pernah mendengarkan perasaanku. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang pernikahan Arman dengan Ratna terdengar juga sampai ke telingaku. Pernikahan itu berlangsung cepat, sederhana, tapi penuh gengsi. Banyak yang memuji, banyak yang iri, dan banyak pula yang berbisik-bisik. Namun kebahagiaan yang terlihat dari luar tidak selalu sama dengan kenyataan di dalam. Arman mulai datang lagi, bukan membawa amarah, melainkan kelelahan. Ia mengeluh tentang perbedaan prinsip, tentang tekanan, tentang ekspektasi yang tak pernah habis. Aku mendengarnya dengan tenang, seperti mendengar cerita orang lain, bukan lagi suamiku. "Kamu berubah," katanya suatu hari. Aku tersenyum pelan. Iya, aku tumbuh. Aku mulai membangun hidupku perlahan. Aku kembali bekerja dari rumah. Aku membuka usaha kecil dengan keterampilan yang selama ini kupendam. Tak besar, tak mewah, tapi cukup membuatku mandiri. Setiap rupiah yang kudapatkan terasa lebih bermakna, karena dihasilkan tanpa rasa takut. Saat anakku lahir, aku menangis lama. Tangis haru, tangis lega, tangis syukur. Aku menatap wajah kecil itu dan berjanji, aku tidak akan membesarkannya dengan ketakutan. Aku akan membesarkannya dengan keberanian dan cinta yang utuh. Arman datang menjengukku. Ia menatap anak itu lama. Matanya berkaca-kaca. Ada penyesalan di sana. Namun, penyesalan yang datang terlambat seringkali menjadi pelajaran, bukan solusi. "Maaf," katanya pelan. Aku mengangguk. Aku sudah memaafkan, tapi itu tidak berarti aku harus kembali. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak memaksa. Waktu berjalan, hidupku perlahan stabil. Aku tidak langsung bahagia setiap hari. Aku manusia. Namun, aku damai. Dan kedamaian itu terasa jauh lebih berharga daripada kebahagiaan semu yang dulu kupaksakan. Kabar tentang mertuaku juga sampai ke telingaku. Hubungannya dengan Arman memburuk. Campur tangannya yang dulu tak terbatas, kini justru menjadi sumber konflik. Ia kehilangan kendali, dan aku menyadari satu hal pahit. Orang yang terbiasa mengatur hidup orang lain, seringkali tak siap menghadapi hidupnya sendiri. Aku tidak bersuka cita atas itu. Aku hanya mengerti. Suatu sore, aku duduk di dekat jendela, memeluk anakku yang tertidur. Angin masuk pelan, membawa aroma kehidupan yang baru. Aku tersenyum, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum penerimaan. Aku telah kehilangan banyak hal, tapi aku juga mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang takut bicara, bukan lagi istri yang menelan luka demi disebut sabar. Aku adalah ibu, dan aku adalah perempuan yang tahu batasnya. Bab ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang siapa yang kalah atau menang. Bab ini adalah tentang memilih hidup. Tentang berani pergi dari tempat yang tidak lagi aman. Tentang percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan air mata. Ia jatuh untuk menyiram kekuatan yang sedang tumbuh. Dan jika suatu hari ada yang bertanya padaku, apakah aku menyesal pernah bertahan begitu lama? Aku akan menjawab dengan tenang, tidak. Karena dari luka itulah, aku belajar mengenali diriku,
Dan dari pengkhianatan itulah, aku menemukan keberanian. Hidupku tidak sempurna, namun kini, hidupku adalah milikku. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran tidak berarti membiarkan diri disakiti tanpa batas. Tidak semua yang dibungkus atas nama keluarga, agama, atau pengorbanan adalah hal yang benar. Terkadang, justru keberanian untuk berkata cukup adalah bentuk paling jujur dari mencintai diri sendiri. Seorang perempuan bukan diciptakan untuk menjadi korban demi harta, status, atau ambisi orang lain. Setiap perempuan berhak dihormati, didengar, dan dilindungi, terutama saat ia sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Jika kamu yang mendengarkan saat ini sedang berada dalam situasi serupa, ingatlah satu hal. Kamu tidak sendiri, dan harga dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak kamu mengalah. Kamu layak bahagia tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar kisah-kisah seperti ini bisa menjadi penguat bagi lebih banyak orang di luar sana. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya. Tetap kuat, tetap berani, dan jangan pernah ragu memilih dirimu sendiri.